Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Bos Jim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Baik, hari ini seperti yang mungkin teman-teman lihat tadi pagi ataupun tadi malam ya, ada tampilan baru dari Pi Network. Nah, banyak yang bertanya teman-teman nih, Bang, buatin video dong. Buatin video dong. Nah, baik. Ada dua hal yang harus kita bahas ya di menu barunya, yaitu tentang checklistnya dan roadmapnya ya, itu perjalanannya. Kalau roadmap perjalanannya, kemudian checklistnya kita akan buka langsung di aplikasi Pi Network kita ya, teman-teman coba bisa lihat di aplikasinya. Di situ ada di tampilan atau di beranda di profil Pi Network yang sekarang itu sudah ada yang berbeda ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat tadi siang itu sempat berubah, tapi itu sedang maintenance ya. Tenang, jangan khawatir. Nah, di sini kawan-kawan semua bisa lihat ya di your checklist. Kalau kita klik your checklist ini akan keluar seperti kotak seperti ini ya checklistnya. Di sini ada 6 tahapan di situ ya, ada 6 tahapan. Ini your checklist ini bisa dibuka bukan dari depan saja, dari menu mainnet ya juga ada teman-teman ya. Di menu mainnet paling bawah ada mainnet checklist namanya ya, mainnet checklist. Nah, ini ada 6 juga sama ya. Kalau kita buka dari depan, dari beranda profil, dari beranda kita akan ketemu seperti ini. Dan kalau kita buka juga dari menu mainnet juga akan ketemu seperti ini ya. Udah luar biasa. Berarti ini sudah tanda-tanda teman-teman ya, sudah tanda-tanda akan terbuka mainnetnya ya. Tentunya nanti ada mainnet itu akan kita bahas di next videonya ya. Di next video kita akan bahas ada 2 jenis mainnet ya yang akan diterapkan oleh Pi Network, yaitu mainnet terbuka dan mainnet tertutup. Apa itu mainnet terbuka? Apa yang akan dilakukan? Apa yang aja boleh yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di mainnet terbuka ataupun mainnet tertutup ya. Tentunya kita akan bahas di next video ya. Sekarang ini kita akan bahas yaitu mainnet transfer essentialnya ya, mainnet checklistnya ya. Kita buka aja langsung your checklistnya ya, enggak apa-apa. Ini kalau kita artikan ya di bahasa Indonesianya ya teman-teman ya. Di sini ada mainnet transfer essential ya. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesianya, essential itu esensi ya. Dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itulah pokok intinya ya, pokok inti daripada transfer mainnet. Nah, itulah secara general ya, secara umum itu maknanya, pokok inti yang mainnet transfer ini ya. Nah, kita akan langsung bacakan aja, ada 6 ya, kita akan bahas satu persatu ya, tentunya mulai dari yang pertama adalah download Pi Browser app ya. Nah, sebelumnya kita akan baca please follow this to prepare for the transfer of your Pi mobile balance the mainnet, yang artinya adalah silakan ikuti langkah-langkah ini untuk mempersiapkan transfer saldo Pi mobile Anda ke mainnet ya. Ikuti langkah-langkahnya ya untuk transfer saldo kita ke mainnet. Yang pertama adalah tentunya download Pi Browser app, yaitu silakan download Pi browsernya dulu ya kawan-kawan ya. Yang belum download Pi Browser silakan download Pi Browser, karena Pi Browser itu adalah semua di situ tempatnya, baik transaksi walletnya, kemudian KYC-nya nanti di Pi Browser semua ya teman-teman ya. Silakan. Yang pertama adalah download Pi Browser di Play Store ataupun di iOS-nya ya. Nah, di sini ada bahasa Inggrisnya ya, kita artikan. Download aplikasi Pi Browser dan iOS App Store, Google Play Store, dan di sana Anda dapat membuat dompet Pi ya. Non penahanan, memverifikasi KYC dan mengakses aplikasi Pi lainnya. Pi Browser sangat penting untuk menyelesaikan beberapa langkah transfer mainnet ya. Itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan ya. Ini masih bahasa Inggris ya. Oke. Itu intinya adalah yang pertama Anda disarankan untuk mendownload Pi Browser di Play Store, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bahas create Pi wallet. Ya, nah, setelah Anda mendownload Pi Browser, tentunya Anda akan diarahkan untuk membuat dompet Pi. Ini yang perlu kawan-kawan semua ya. Dompetnya yang perlu loh ya, dompet Pi. Anda harus membuat dompet Pi ya. Nah, ini the wallet Pi where you, kita bahasa Indonesia kan aja ya biar cepat ya. Oke. Dompet Pi adalah tempat Anda menerima dan menyimpan Pi Anda di blockchain ya. Temukan aplikasi dompet di Pi Browser ya. Lebih kurangnya itu artinya ya. Jadi dompet ini adalah kita tempat menyimpan koin Pi kita ya, tempat menyimpan koin Pi kita yang tentunya di blockchain ya. Nah,
Itu teman-teman, itu ada langkah yang kedua. Setelah Anda buat yang pertama, Anda buat unduh di browser di Play Store dan di iOS, tentunya langsung Anda buat e-walletnya, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, decide how much fee you want to lock up. Nah, ini yang seperti yang kita bahas kemarin, ya. Putuskan berapa banyak fee yang Anda ingin kunci. Nah, ini putuskan berapa banyak fee yang ingin Anda kunci. Yang kalau penjelasannya di sini, ya, before transferring your mobile balance, ya, sebelum mentransfer saldo seluler Anda ke MyNet, ya, kita bahasa Indonesianya aja, ya, Anda dapat secara sukarela mengunci sebagian dari saldo Anda yang dapat ditransfer untuk menambang dengan tarif yang lebih tinggi nanti. Nah, seperti yang kita lihat di menu MyNet, ada locate up balance, itu adalah kita secara sukarela mengunci koin kita, terserah. Teman-teman mungkin maunya mengunci 25%, 50%, 100%, silahkan, tergantung dari sukarela teman-teman semua, ya. Ingat, sukarela, ya. Sukarela teman-teman, ya, tidak dipaksa, ya, secara sukarela. Tentunya kita sebagai pioner, kita juga akan membantu daripada core team untuk mengembangkan Pi Network ini, ya. Dengan tidak secara sukarela juga kita akan mau, ya kan, karena ini proyek gratis, ya kan, kita tambang secara gratis, kita diberikan secara cuma-cuma hanya dengan klik petir, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, keterangannya adalah tentunya dengan Anda mengunci ditransfer untuk menambang dengan tarif yang lebih tinggi nantinya, betul. Kalau kita mengunci, ya, mengunci sekarang dan sampai nanti ke MyNet, itu pendapatan kita itu akan lebih tinggi, ya, akan lebih tinggi daripada nambang sekarang, ya. Silakan dihitung, teman-teman, akan lebih tinggi. Perbedaannya ada 0, sekian lah daripada kita nambang sekarang, ya. Tentu nambang sendiri, ya. Oke, lanjutkan lagi. The MyNet transfer will not occur, ya. Transfer MyNet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda, ya, betul. Berarti sudah jelas di sini, ya. Berarti kita harus kunci, teman-teman. Berapapun itu jumlahnya yang harus kita kunci, secara sukarela kita kunci, ya. Ya, terserah 25%, 50%, ya, kita kunci, please, kunci lah, ya. Ini karena keterangannya di sini, transfer MyNet tidak akan terjadi, ya. Tidak bisa terjadi nanti transfer MyNet Anda, ya, sampai mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda. Betul. Berarti nanti teman-teman transfer MyNet tidak akan bisa terjadi di akun Anda kalau Anda tidak secara sukarela mengunci PIN Anda, koin Pi Anda, ya. Ingat, harus ditransfer loh ini, ya. Ingat, ya, itu kalau kita lihat di penjelasannya ini, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke 5. Yang kelima adalah submit your KYC application. Nah, berarti tunggu kirim aplikasi KYC Anda segera hadir, ya, coming soon, ya. Pengiriman KYC akan segera hadir, tentunya coming soon, ya, akan segera datang. Jadi di sini keterangannya adalah KYC adalah prasyarat untuk mentransfer saldo seluler Anda ke blockchain MyNet. Nah, itu adalah prasyaratnya, syarat Anda untuk bisa mentransfer ke blockchain MyNet, ya. Itu syaratnya. Kemudian buka aplikasi KYC di Pi Browser untuk memverifikasi identitas Anda dan mengirimkan aplikasi KYC Anda. Jadi teman-teman nanti di menu KYC nanti akan muncul, akan terbuka dan Anda bisa lakukan di Pi Browser, ya. Ingat, Anda bisa melakukan KYC di Pi Browser seperti yang pernah saya lakukan beberapa bulan yang lalu untuk untuk perwakilan 100 orang per negara. Jadi termasuk saya sudah mengirimkan KYC untuk perwakilan yang pioner, ya, perwakilan yang 100 orang, saya juga sudah mengirimkan dan sampai sekarang belum ada konfirmasi apakah saya sudah lolos atau tidak, ya, karena nanti akan kita diinformasikan atau kapan, ya. Jadi itu aja, teman-teman, yang kelima. Yang keempat, ya, tadi yang keempat, maaf. Yang keempat nanti akan ada KYC dari aplikasi Pi Browser, nanti akan kebuka di situ. Kalau sekarang masih coming soon, ya, belum muncul karena masih ketutup. Oke, yang kelima, tentunya kalau kita sudah KYC, nanti akan ada wait for KYC result, ya. Jadi yang kelima itu adalah tunggu hasil KYC kita. Nah, ini yang saya tunggu sekarang. Tentunya kalau saya sudah nanti udah lolos KYC, jadi saya bisa mengundang referral saya di bawah untuk segera melakukan KYC, ya. Oke, kita artikan keterangannya. Hasil
KYC akan bergantung pada verifikasi identitas. Nama Anda cocok dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap daftar sanksi pemerintah, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Nah, jadi KYC ini nanti ya akan mencocokkan dari identitas Anda apakah sesuai dengan yang di V atau di identitas Anda. Itu harus sama ya. Makanya dari sekarang kawan-kawan yang masih namanya salah, dari kemarin saya udah anjurkan untuk segera lakukan pergantian nama atau perubahan nama ya. Di situ ada menu banding, mumpung masih ada silakan ya. Silakan diajukan banding atau ajukan perubahan nama. Ya sudah masih ada loh ya untuk sekarang. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu invite your teams to complete KYC to transfer more fee ya. Undang tim Anda untuk menyelesaikan KYC untuk mentransfer lebih banyak fee. Nah, sekarang keterangannya adalah lebih banyak saldo seluler Anda akan dapat ditransfer ke mainnet karena tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda lulus KYC. Nah, ini adalah tugas para pioner yang duluan ya, atau leader ya. Contohnya seperti saya udah memiliki member sekitar 2000 ya kawan-kawan. Jadi saya pastikan dulu, kalau saya udah lulus KYC ya, saya akan berusaha untuk menghubungi teman-teman atau referral di bawah saya untuk melakukan KYC agar mereka lolos. Kalau mereka lolos, saya mendapatkan poin saya ya. Poin saya sekarang sekian di akun utama sudah sekian ribu ya. Jadi kalau mereka lolos, saya akan dapatkan poin bonusnya. Ya, kalau mereka tidak lolos, saya tidak akan mendapatkan dan akan tetap tertahan di aplikasi Pi Network-nya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin mempunyai banyak referral ya, pastikan member kita itu masih aktif ya, kemudian kita jalin silaturahmi agar kita bisa berkomunikasi sama mereka dan kita nanti bisa mengarahkan mereka ya, untuk ikut KYC dan lolos KYC. Tapi saya harap teman-teman jangan mau lolos KYC sendiri. Kalau lolos KYC sendiri itu nanti hanya bisa mengklaim hasil tambang kita sendiri ya, sedikit itu. Kalau saya lihat itu kebanyakan dari referral ya, kebanyakan dari bonus referral. Dan sekuat mungkin nanti saya akan berusaha untuk menghubungi referral di bawah saya ya, baik melalui WhatsApp group maupun di Telegram ataupun di chatroom di aplikasi Pi Network itu ya. Makanya tetap bersama ya, tetap dalam waktu yang sangat sedikit ini, sangat singkat sekali, sekitar 13 hari lagi ya teman-teman. Sekarang udah tanggal 17, tinggal 13 hari lagi kita akan memasuki gerbang mainnet ya. Gerbang mainnet sudah di depan mata, jangan sampai lolos klik petirnya. Tinggal sebentar lagi kita akan mulai terbuka ya. Jadi udah sekitar 30 juta orang ya, di seluruh dunia menambang Pi Network ya, 30 juta orang lebih ya. Yang sekiranya nanti yang lainnya akan ya mungkin ada rasa penyesalan, kenapa enggak dari dulu saya ikut ya kan. Nah, itu kita mengambil pengalaman dari Bitcoin kawan-kawan ya. Jadi Bitcoin dulu tidak ada yang mau nambang dan sekarang harganya dulu sempat menyentuh hampir 1 miliar ya kalau Bitcoin, dan sekarang sudah turun. Semoga Pi Network ini bisa menjadi raja kripto nanti di dunia tentunya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Sekian dulu dari saya. The next video kita akan bahas roadmap yang ada di ini ya, roadmapnya yang ada di profil yang ini ya nih. Nah, yang roadmap ini ya, kita the next videonya ya kita bahas. Oke teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan di share ke semua timnya dan referralnya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.